tahajud dan oleh sedaya umat yang tumutkan ajaran yang benar. Mudah-mudahan orang sadar kembali di tempat jajaran umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dipayun salam hormat dan takdim kasadayana jamaah yang kembali di tempat ngaluhan ieu perayaan terkhusus kapun anak riwayat ibu nyata penganat ke Haji Sofyan Sauri sareng Neng Hajah Nur Khalifah baheula warsi semangat 88 Haji Sofyan sama Neng 93 pernah nyabak di kampung sawah. Alhamdulillah mupi wartos anjeunna geuningan gitu. Ibu ngaheun ngajankeun guru. Alhamdulillah. Berarti apa? Mudah-mudahan Haji Sofyan serta istri yang ajaib keluarga. Mudah-mudahan sini panjangkan yuswa dan ibadah diberkahkan rizki selama saya di jalan perjuangan menuju cita-cita ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikan yang dikembangkan mudah-mudahan sini jadi jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berkembang semuanya kemajengan santri-santri oke diinginkan hamba-hamba Allah saleh soleh amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dina hiji waktos pribados menuju istirahat nampi telepon di tersangka penangan ya Haji Sofyan Sauri atas bahasa Sunda enggak ya gitu lupa nanya tapi barang-barang semuanya. Saya waktu lagi istirahat, mohon maaf ibu ya. Kayaknya Nabi cuma dia. Iya bapak. Waktu saya lagi istirahat, saya terima telepon dari Pak Haji Sofyan. Saya kaget, katanya Pak, saya pengen ada acara keselamatan pengajian bulanan seharian sekali keselamatan. Sekaligus ada sebagian jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kalau bisa kenapa yang lengkap supaya bisa datang. Kata saya, karena saya sudah tua masih muda bu. Udah masih muda. Masa iya. Karena sengaja saya nggak cukur ini supaya tahu bahwa ini saya sudah tua. Kalau yang masih muda tuh kayak Sofyan masih muda. Ini masih muda. Saya sudah tua. Saya udah nggak biasa ceramah atau ngisi pengajian, apalagi ini digulung sama ibu-ibu. Ngeri sih. Luar ibu mau kan ibu-ibu ngeri. Saya nggak bisa apalagi ceramah kayak kembali sekarang yang dari mulai naik podium sampai pulang sampai ketawa terus nggak bisa sampai ada yang pulang kencing terus. Saya nggak bisa. Nggak apa-apa katanya gitu kata yang tadi itu namanya masuk pingan apa itu nggak gitu orang gitu. Yang penting asal berkat nabi ke hati. Gitu, nah gitu tersahirnya si itu terus lagi kita ceramah bagian mendok gitu dibungkus barudak kayak paturan lima anda gitu dalam campur kita gitu ya terus rata kalungan lima peda di belum kayak kasumpingan ya insyaallah
Gitu. Yang penting mah tadi asal berkatna we. Gitu. Gembira cobek gitu, gambar. Alhamdulillah, ibu-ibu sami-sami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakedeung pada ngeusi tentang Isra Mi'rajnya. Wah, jamaah umroh mah jamaah umroh. Oh iya, harejo nya. Alhamdulillah. Sabaraha? 30. Dibantu ku manusia. Alhamdulillah Polres kamar itu tasbih umroh teh. Sasi Oktober wena ya. Itu saya kan tidak sasihan. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana sareng bapak anu bade ngalaksanakeun ibadah umroh ka tanah suci tiwit angkat di bumi dugi terus perjalanan ke Mekah dulu ke tempat tujuan sehingga aya dina berkah salama. Amin ya. Dengan presiden hari nasihat walafiat jasmani sehat rohani biasa melaksanakan seluruh rangkaian manasik umrah kalian sebaik-baiknya itu, dan di sana juga bisa melaksanakan seluruh aktivitas-aktivitas ibadah di dalam kita berada ketika kita berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan pulang ke Indonesia, pulang ke tanah air, ke rumah masing-masing membawa predikat umrah mabrurah, umrah mabrurah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Isra Mi'raj, ada 3 rahasia di balik peristiwa Isra Mi'raj. Ada berapa Ibu? Ada berapa? Ada 3. Ada 3 rahasia di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu hasil analisa saya membaca kitab. Kalau ada yang mau nambahin nggak apa-apa. Saya baru dapat 3. Yang pertama, mau dengerin yang pertama? Kita baca salawat dulu. Siap? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Kata baginda Rasul, man kanat lahu hajatun falyukthir minas salati alaihi an Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Fal yukthir min as-salati alaihi. Barang siapa di antara kita yang punya hajat nggak Bu? Banyak kecil? Banyak. Kalau kita punya hajat kata Nabi, perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bu, survei membuktikan pengalaman ini, pengalaman spiritual. Boleh saya cerita? Boleh? Boleh saya punya cerita? Boleh? Supaya ibu tertarik untuk gemar membaca sholawat. Ketika itu saya pada waktu saya sebagai guru Salamiyah, sebagai kepala MTS Kursidul Falah, Abah Haji Obaid, kita Abah Haji Obaid di Karawang ya, di Kampung Sawat. Saya kepala Salamiyahnya. Tiba-tiba saya dijumpai oleh salah seorang teman almarhum, namanya Haji Musodik, Haji Sodik, kepala DPA Kursidul Falah. Dia waktu itu memberi saya kitab namanya Kitab Dalailul Khairat. Ternyata kitab itu setelah saya buka, di dalamnya sholawat. Oh begitu, saya punya inisiatif, oh kalau begitu saya ini harus biasa baca sholawat dong. Hari saya ambil ijazah di kitab itu untuk bisa saya membaca sholawat Kitab Dalailul Khairat dari almarhum Al-Mukarram Mama Ki Haji Suhadi Cipta Marga. Saya beri ijazah, saya baca, harus minimal saya baca dari hari ke hari, terus sampai 2 tahun saya baca sholawat itu. Kemudian ada info langsung pada waktu acara keberangkatan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Karawang pergi ke Tanah Suci, yang pada waktu itu yang penceramanya adalah Abah Kiai Haji Obaid Hasan Masri, Abah Obaid. Dan tiba-tiba Abah Obaid ketika dia diangkat sebagai pembimbing oleh MC, kemudian dia langsung mengatakan, jangan Abah katanya yang bicaranya, yang ceramahnya, ini aja Haji Endang. Cerita Obaid itu, ya weh Haji Endang, padahal Abid akan enggak, saya belum berangkat haji. Dia langsung sadar bahwa Obaid langsung ingat saya itu belum haji. Dia bilang, kata Abah Obaid, kok belum haji ya? Iya Pak, kita doakan jamaah katanya, mudah-mudahan ini Ustaz yang bisa pergi haji. Kata Abah Obaid di depan jamaah. Saking dia nengok lagi ke saya, dia katanya separohnya biaya apa yang nanggung. Alhamdulillah 2 tahun, alhamdulillah bisa berangkat haji. Para kepala Sanawiyah waktu itu honornya cuma 400.000. Mengenai lagi honor kepala Sanawiyah itu sekarang 400.000. Buat merokok juga habis, tapi bisa pergi haji berkat sholawat. 2 tahun kemudian, karena saya masih kurang, nggak ada biaya buat setengahnya lagi. 2 tahun kemudian saya terus baca sholawat, baca kitab Dalail itu, dan 2 tahun kemudian saya terpilih menjadi ketua MUI Kecamatan Jayakarta. Dan pada waktu pelantikan Ketua Umum Kabupaten Karawang Kiai Haji Ubaid Haki langsung dia pidato, untuk tahun ini tim pembimbing haji daerah Kecamatan Jayakarta ada jatah 1 orang. Saya pikir katanya ke mana-mana pasti lupakan ke ketuanya. Alhamdulillah. Dan ternyata alhamdulillah tahun 2004-2005 bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Maka banyak baca siap baca sholat banyak? Siap banyak baca sholat? Iya, alhamdulillah. Tadi sudah janji, pengen tahu yang satu tadi ya? Jumlah ada berapa tadi? Ada 3. 1. Yang pertama, rahasia di balik peristiwa Isra Mi'raj adalah
bahwa Isra Mi'raj itu adalah imtihanan lil mukminin, batu ujian untuk orang-orang yang beriman. Ujian kernu ariman, ujian kernu ariman. Ulah nepikeun ka jalma teh ngaku iman tapi wah ujianana. Terus teh. Betul enggak? Diuji kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut, surah Ar-Rum. Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wallahu a'lam bimuradih. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Tentu tidak dong. Setiap orang yang menyatakan beriman ada ujiannya. Orang-orang yang menyatakan iman kepada baginda Rasul pada zaman Rasul masih ada, mereka menyatakan iman kepada kita diuji oleh Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Diuji dengan peristiwa yang menggegerkan, peristiwa yang menggemparkan, peristiwa sensasional di luar kebiasaan. Sebab orang-orang pada masa itu tentu teknologi belum canggih, teknologi seperti sekarang belum canggih, belum ada contoh kapal terbang pada masa itu. Ketika Nabi bicara, dia sudah menyatakan pernah melaksanakan Isra dari Mekah, min Makkah ila Masjidil Haram, min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian langsung dia ke langit sampai ke Rabbul Mustawa dan kembali lagi menjelang subuh. Itu banyak orang yang bergeleng-geleng kepala karena dia diuji keimanannya, sanggup tidak untuk percaya apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata lewat ujian itu salah seorang sahabat yang sudah menyatakan iman terlebih dahulu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, dia menyatakan, langsung mengatakan, datang kepada baginda Nabi mendengar kabar itu, sadaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, aku percaya 100% apa yang dikatakan oleh engkau. Nah, mulai dari situlah Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi berarti kita menyatakan kita beriman, kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu ada konsekuensinya. Tidak gampang-gampang bersyahadat, kita harus dibuktikan dengan amaliyah nyata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ujiannya adalah ujian dalam kita beragama, ujian dalam kita beriman, ujian kita dalam berislam. Kita harus mampu melaksanakan, mewujudkan tuntutan iman itu berupa pelaksanaan ibadah sholat sebagai salah satu apa yang dibawa oleh baginda Rasul ketika perjalanan pulang Isra dan Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita mampu mengejawantahkan, mampu kita membuktikan amaliyah berupa sholat yang 5 waktu, berarti kita telah lulus ujian. Alhamdulillah. Sholat yang 5 waktu diperkuat, sholat yang 5 waktu diperkokoh, sebagai bukti kita lulus dari ujian. Yang kedua, apabila kita memiliki harta yang banyak, dianugerahi harta yang leluasa, yang kata peribahasa orang Sunda, bruk di juru, bruk di panto, layar di tengah, naon eta seseueun. Seseueun mah lain mau malah duit eta mah. Kebluk teh beunghar caritana lamun urang ditakdirkeun ka Allah jadi jalma beunghar, beda jeung batur mah masyaallah. Kata rezeki teh mun diseuseut, boga payah kita yang diteran SR seuseut terjang atau SH seuseut hirup. Urang mah alhamdulillah dibere rezeki teh gampil, dibere gampang. Maka ingat jalma anu dibere rezeki berlimpah ruah, kade ulah poho ini aya kewajiban pikeun jalma anu boga duit, pikeun jalma boga harta berupa
berupa kewajiban zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Itu cerita sabun zakat unggul kurang kudu siap tutulung kalau butuh tatalan kanu itu nolong sama orang yang butuh, talang sama orang yang susah, itu orang kaya begitu. Ditambah lagi ada kewajiban ibadah haji, betul, betul, betul. Kalau kita ditakdir orang kaya, maka kita harus siap untuk daftar. Walaupun kata saya informasi sekarang pergi haji 69, mahal, murah. Kalau kita punya duitnya, itu kita sambut perintah Allah, kita daftar. Kalau kita punya uang, begitu. Itu namanya menyambut perintah Allah. Ditambah lagi ada kewajiban kita melaksanakan umroh, yang kata Imam Syafi'i umroh juga itu wajib bagi setiap muslim. Maka kita pergi umroh. Itu umrah juga, haji juga, cuma jangan pelit umrah doang, haji mah nggak mau. Itu salah itu, harus dua-duanya. Kecuali kalau kita keluarnya pas-pasan. Ibu-ibu sami-sami dimuliakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah deui ujian di Allah bukan hanya kewajiban, tetapi juga ada larangan. Satu di antaranya larangannya, kalau kita baca di Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, kalian jangan dekat-dekat zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan fahisyah, keji, wasasabila, dan jalan yang paling buruk. Kita jauhi zina, jangan dekat-dekat sama zina. Di antara usaha kita untuk tidak mendekati zina, kita pakai pakaian rapi banget sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Pakai apa, Bu? Pakai apa pakaiannya? Ditutup rapi, menutup aurat. Bukan hanya pada waktu ngaji begini, termasuk pergi ke mall, pakai jil, tutup aurat, jangan suka buka-bukaan aurat. Dosa hukumnya itu, sama saja dengan kita mendekati zina. Sama mengundang bilangin kaum laki-laki, jangan salahkan kaum laki-laki kalau ada perempuan dikejar-kejar sama laki-laki. Betul, salah sendiri. Ajaran agama Islam mengajarkan begitu. Kita harus rapi dan berbusana. Hadirin wal hadirat yang bisa-bisa dimuliakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Campur belahnya. Hoyongan kedua, teriak hoyong kedua. Sementara kita hijrkan. Siap sholawati? Iya. Kalau tadi kalimatnya 1 jam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi
kitab Salalul Fudalat Syekh Nawawi Al-Baghdadi menyatakan bahwa di antara amal ibadah memuali tolak ku Allah, di antara amalan ibadah memuali tolak ku Gusti, yaitu salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok saros misal orang dalam posisi yang gunjang, hari mepet budak, hari kain budak sosolawatan, itu, ya. Insya Allah salawat kita diterima oleh baginda Nabi kita Muhammad, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa di hadroha, ya. Bahkan walaupun salawat ini dibaca atas dasar niat pun sekalipun, salawat tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kebesaran dan keagungan bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu perbanyak baca salawat. Yang kedua, rahasia di balik peristiwa Isra Mi'raj yang kedua adalah bahwa Isra Mi'raj itu adalah tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menghibur Nabi, Allah menghibur Nabi. Kenapa Nabi dihibur? Karena pada tahun-tahun itu Nabi mengalami musibah yang bertubi-tubi. Disebutnya tahunnya juga disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Karena Nabi yang pertama mengurus 1 tahun ditinggal oleh sang istri tercinta Siti Khadijah, istri setia, istri penuh pengorbanan, istri penuh pengertian. Meninggal dunia di punduk Ummah Kawasan, mulih kajati mulang kasar kembali ke pangkuan ilahi Rabbi. Nabi sedih ditinggal istri yang sangat sedih. Sedih tuh Pak, bukan ditinggal istri sedih tuh. Yang murah istri nanti pas di Khadijah minta duit melulu. Masa etik, ya, terus-terusan. Kalau kita ingin, ya, seperti baginda Rasul sedih tinggal sang istri, ya istrinya dong harus seperti Siti Khadijah, hartanya semua dikorbankan. Karena Siti Khadijah itu adalah terkenal sebagai orang saudagar kaya, betul? Betul? Hartanya banyak. Siti Khadijah itu nikah dengan baginda Rasul, hartanya semua dikorbankan untuk perjuangan agama bersama Rasulullah SAW. Hebat tidak? Hebat tidak? Pantas Rasul meninggal dunia, ditinggal istri, menangis. Ada yang panjang. Kata ibu-ibu pun ditinggal ku bapak-bapak sedih. Warna ibu. Ya, sekolah pahala orang sudah sih paling mengingatkan di mana? Atur. 12. Ayah bu, peristiwa seperti apa? Mau disebut nama dan bulan imuan ayah hingga sendiri menyaksikan di waktu acara kematian ibu-ibu. Ayah seorang ibu-ibu pimpinan majelis taklim meninggal dunia. Itu suaminya biasanya kan mewakilkan kepada orang lain. Kalau acara penyambutan orang mau disolatkannya, suaminya langsung yang pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil nangis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau berpura istri saya tercinta sebutnya dulu. Dia merasa sedih. Saya merasa kehilangan benar sama istri saya. Mohon doanya bapak-bapak. Gitu. Bulan seminggu kawin. Modusnya bulan seminggu kawin. Modus apa? Taknya kalau ayah salaki,
dia mengeluarkan ditinggalkan ke awalnya, kemudian ada salakina cerik adu kan masalah itu bagi kawin kirian ya kirian ada ibu-ibu yang sana di pintu pura-pura curi karena anggaran kita salah kisah minggu yang selalu tak mau lemah ya. Iya, Nabi ditinggal sang istri, dia sangat terpukul, sedih. Karena istri setia pendukung perjuangan. Sudah ya. Tambi-tambi numutkan ini kalau mati dinten 160 Siti Khadijah. Setelah meninggal Siti Khadijah, ada yang menyatakan 1 bulan setelah meninggal Siti Khadijah, Rasul ditinggal oleh sang paman yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib walaupun dia tidak Islam atau tidak belum masuk Islam, tetapi karena ada tali kekerabatan, dia itu dalam struktur kekeluargaan yang dalam istilah bahasa kita disebut paman, padahal paman itu bukan adik, bukan adanya bapak, tapi paman yang di situ maksudnya adalah amun Nabi, adalah kalau dalam bahasa orang Sunda disebut kuat nakajeng. Sabab naon dalam struktur kekeluargaan baginda Nabi ini kita perlu tahu nih. Di dalam kitab Muhammad Rasulullah Nabi Rahmah wa Rasulil Huda, Syekh Muhammad Amin menyatakan dia bahwa struktur keturunan kanjeng Nabi itu Abdullah ayah Rasul namanya Abdullah bin Abdul Muttalib adalah anak gontok bungsuna, anak yang terakhir Abdul Muttalib. Lalu ke atas ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abu Thalib, ada Abu Thalib, ada Sayyidina Hamzah dan Thalib, ada Haris terus ya. Jumlah saudaranya semuanya ada 16. Di antara itu ada Abu Thalib. Abu Thalib berarti kalau kata orang Betawi abangnya Sayyid Abdullah. Rasul putra Abdullah, Sayyidina Ali putra Abu Thalib, berarti Rasul kepada Sayyidina Ali pernah kakak misan bahasa kita banyak. Berarti Rasulullah kepada Abu Thalib pernah uak istilah orang Sunda mah. Kalau kita menyebutkan istilah paman dalam bahasa Indonesia, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta menyatakan paman itu artinya bisa dua, bisa adiknya bapak, bisa kakaknya bapak. Itu paman. Nggak diartikan mama kayak mama adiknya bapak. Itu ya. Itu strukturnya. Nah, Abu Thalib meninggal dunia selang sebulan setelah wafatnya Siti Khadijah. Ada yang juga mengatakan setelah 3 hari Siti Khadijah meninggal dunia. Maka setelah Abu Thalib meninggal dunia, sedangkan dia walaupun dia kafir tetap menjadi pembela Nabi kita dari serangan-serangan orang-orang kafir Quraisy. Ada pembelanya yaitu Abu Thalib. Setelah meninggal dunia Abu Thalib, Masya Allah, semakin keras, semakin ganas. Itu ganasan orang-orang kafir Quraisy terhadap baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi dalam dakwahnya menyebarkan agama Islam di kota Mekah, akhirnya Nabi mengungsi ke daerah yang namanya Taif. Haji saudara atas Taif kan? Atasnya. Namanya apa? Kali itu terus jalan cenah itu sih kan sebulan. Ya. Alhamdulillah ya. Umat di Taif itu nama cek orang Sunda mah bilang saraya kan itu. Sugan Malawi jadi itu air nulungan kali-kali aja suruh yang nolong gitu. Mau pergi ke mana ke Taif ternyata Masya Allah diceritakan dalam kitab berapi. Wa amma Ta'ifa yad'u saqifa falam yuhsin
والعبيد فسبوه بألسنة بذية ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه. Ketika semakin ganas tantangan dan rintangan, bahkan ancaman dari orang-orang kafir Quraisy setelah wafatnya Abu Thalib, akhirnya Rasul menuju ke Thaif. Harapannya di sana ada yang membela, tapi ternyata malah orang-orangnya semuanya itu ganas-ganas tambah ganas kepada baginda Nabi kita Muhammad. Caci maki, hujatan, kriminalisasi, bahkan sampai Nabi kita dilempari dengan batu sampai kakinya berlumuran darah. Subhanallah, masyaallah, betapa dahsyatnya perjuangan Nabi. Nah, merasakan keringan dua orang tadi sedih, Nabi maka disebutkan tahun itu tahun kesedihan. Maka dalam rangka Allah menghibur baginda Nabi dan sebab Allah menyaksikan apa yang dialami oleh Nabi, maka Allah memanggil baginda Nabi kita untuk melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu dalam keadaan hidup biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Menurut pakar bahasa Arab, kalimat subhana ayat itu diawali dari kata subhana itu menunjukkan bahwa peristiwa yang akan dialami oleh Nabi adalah peristiwa besar, peristiwa sensasional, cebudak ayeuna mah, peristiwa menggemparkan dunia, mengagetkan semua orang. Kata mereka, bagaimana mungkin yang namanya manusia hidup bulan-bulan bisa pergi dalam perjalanan dari Panjaran ke Masjidil Aqsa, perjalanan 30 hari kalau dalam perjalanan pakai onta, apalagi bicara naik ke langit. Itu ya. Mari aya kapal hari pertama, aya jet, aya Apollo, belum ada apa-apa teknologi. Lah orang pasti banyak bakal menolak, betul? Kaget. Maka diawali dengan kata subhanallah. Memang peristiwa besar yang dalam istilah tauhid disebut khariqul adat, mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi berupa peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bicara secara akal yang sehat, akal yang normal, ini bukan termasuk barang mustahil. Lain perkara mustahil, tapi perkara jaizun akliyun, boleh akal. Sebab ini bukan Nabi yang mau, yang maunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahasanya asra bi'abdihi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada orang yang diantara ulama yang berpendapat ini Rasul Isra itu dengan ruhnya saja. Ada yang berpendapat biruhihi wa jasadihi. Tetapi pendapat yang kuat, pendapat yang utama yang bisa kita pegang, karena ini menunjukkan peristiwa besar, peristiwa menakjubkan, peristiwa sensasional. Sebab kalau Rasul berjalan dengan ruhnya saja itu tidak aneh. Sebab kita juga suka jalan-jalan kalau ruhnya saja. Betul nggak? Betul nggak? Pernah mimpi kamu kan? Itu pernah mimpi kemana? Parahnya kamu pernah mimpi tuh. Nah ya tak, awaknya yang diiman tapi jalan-jalan aku pernah mimpi. Ya kan aneh, ya. Kalau Rasul berjalan dari Masjidil Haram ke Aqsa biruhihi wa jasadihi, kemudian naik ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha, itu aneh. Karena aneh mah diawali dengan kata
menakjubkan, sehingga banyak di antaranya orang yang sudah menyatakan beriman ada berbalik lagi tidak percaya kepada apa yang diceritakan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu dihibur, siapa orangnya yang tidak merasa senang, siapa orangnya yang tidak merasa bahagia, diundang oleh Allah langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja orang sini kalau ada yang diundang nih, misalnya ada surat undangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Sofyan Suri, dimohon besok menghadap saya untuk menerima sumbangan 2 miliar. Amin ya Rabbal. Rasanya yuk kuburan aja ibu-ibu ambil satu saya gantian kan asal kita sama gitu. Atau apa? Udah diundang presiden atau tuh? Bukan tuh? Bahagia tidak? Oh bangga beneran ya. Surat undangan langsung kasih tahu orang. Di pengajian ini langsung bilang Pak Haji Sofyan, oh mohon maaf ya, Sabtu yang akan datang tadinya libur dulu ya. Cuma kenapa ini saya dapat undangan? Gue juga punya berbuat terus. Timbang dia undang presiden cuma mana ya? Muhammad. Ya makanya Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk menghadap Allah langsung dan menerima salah satu titah dan perintahnya, yaitu adalah sholat yang 5 waktu. Masya Allah, hebat. Itu namanya peristiwa Isra Mi'raj adalah tasliyatan lin Nabi. Kenapa Nabi itu diundang? Karena tadi dihibur oleh Allah. Karena Nabi mengalami kesedihan dalam berjuang menyebarkan agama Allah, begitu sangat ikhlas, begitu sangat sungguh-sungguh, mendapat penderitaan. Jangan takut, nanti ada hiburan dari Allah. Maka diberi kabullah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Berada itu Bu? Ada berapa lagi? Siap tuh pada salawat itu? Maju lagi. Silakan. Allahumma sholli ala
4 kilo? Siap? Yang ketiga, rahasia di balik peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mempertontonkan, Allah ingin menunjukkan kemahakuasaan Allah kepada makhluknya. Izharan lil qudratil ilahiyah, rek nemongkeun kadijayaan Gusti Allah ke makhluknya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun selama itu tidak perlu merupakan perkara yang mustahil. Betul, 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 betul. Walaupun menurut nalar manusia, bagaimana mungkin katanya ada orang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dengan jarak yang begitu jauh dalam waktu yang singkat, dan bagaimana mungkin bisa itu dari alam dunia di bumi bisa menuju ke langit ke atas, lapis sampai tembus ke 7 lapis. Nah, bagaimana mungkin? Itu menurut logika manusia yang dasar. Muaka ukur, muaka jelema. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Yakin kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tak itu naon maksudnya? Apa maksudnya? Supaya kita semua benar-benar untuk memperkokoh ketebalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah sesuatu tidak ada yang mustahil, yang mungkin semua bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, saya dengar cerita dari Haji Sofyan. Membangun ini kalau dihitung dari segi biaya, Masya Allah banyak tidak? Banyak tidak? Tapi Alhamdulillah, dengan kemudahan Allah, kemahakayaan Allah ternyata bisa terwujud. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mudah bagi Allah. Itu juga sama dengan sulit-sulit menghadapi kehidupan ini. Mental keimanan kita yang kuat, mental keimanan kita yang kuat. Allah Maha Kuasa, asal kita sanggup memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak mengeluh, mengeluhnya ke Allah. Jangan banyak mengeluh kepada manusia. Kata Sa'il la tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tujabu. Jangan kau minta, kau tanya, minta kepada manusia tentang kebutuhan. Gedung-gedung kaca lemak, saranya indung sorangan. Walaupun orang tua sendiri minta terus, bosan enggak? Anak minta terus sama kita, bosan enggak? Maaf, menang dompet, maaf. Angkat ibu nak, maaf. Siapa? Kita banyak. Lu maaf. Bosan manusia mah. Tapi kalau mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Apa yang kita mau? Ayo kita kepada Allah Subhanahu. Cuman kita harus berlomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya para aulia Allah, Masya Allah, para kekasih Allah, dunia itu gampang sekali. Betul? Betul? Yakin? Yakin? Deal? Alhamdulillah. Para aulia Allah gampang, duit dari kita datang sendiri. Cuman bedanya wanita sama kita lain. Ada beda. Kalau kita udah minta, ya Allah, lalu Allah kasih rezeki itu kalau sudah datang. Kalau wali, ya Allah, berilah kami kemudahan. Uang datang sendiri, maunya. Enggak mau banyak, enggak mau banyak, enggak mau banyak, banyak. Kalau kita maunya, maunya, mau banyak. Kalau kita pengen mau banyak, yuk terakhir kita berdoa kepada Allah SWT. Ini doa dari saya, kita ada nomor itu nggak apa ya. Ini doa dari saya, yaitu berupa sholawat yang sudah ditulis di dalam kitab Ratib, yang katanya Bu Haji nama saya dicantumkan di situ. Riwayatnya begini, Bu, saya itu pernah berkunjung silaturahmi tahun 2008 setelah pergi haji. Waktu itu ada saya dapat informasi waktu saya jadi kepala sanawiyah dari adik saya Ustaz Asep Jamaluddin.
Ajak, Pak Ajak kenal kan? Ngajak Pak Ajak begitu ya, hendak. Jadi itu cenah ayah di sisi empang di laut, di sisi laut ayah karena aneh. Aneh kumaha? Anehnya kan kalau mau diamplopan kurang teh bungeun, anehnya. Aneh tuh kan? Itu. Tapi selalu aneh kan namun berapa bungeun. So kami masih amplop kami mau terima mau. Kecuali begitu di empang. Ayo menuju pira apa namanya? Keterangkan, tidak nyaman itu orang Karawang di Bandung, di Tasik, di mana mereka Karawang kape menteri gaya kali itu, orang-orang Karawang tinggal kita sumur ajakan bagi Sonia, sumur ajakan. Alur-alur kan ibu-ibu kan itu besar, ya, ayo di YouTube gaya, di YouTube gaya, nyari di YouTube. Nah dia simpulis silaturahmi kali itu apa Yusufnya kok setiap cara ini namanya silaturahmi kali itu. Waktu abdi pada UI, abdi teh menuju naon menjadi sunari lagi sana mau pulang, gitu pulang negerinya mau pulang. Saya lagi lihat buku lagi, gitu. Pak Haji ngeliatin saya, kata Pak Haji pengen, iya Pak, ambil sama Pak Haji. Alhamdulillah saya dikasih buku ratinya nanti maraton. Itulah ratib yang ditulis di sini bagi ibu ya. Nah itu ratibnya. Jadi sangat ratib saya atau itu dari Kersana Al-Mukarram Abah Haji Hanafi. Jadinya kami terus terasa itu. Alhamdulillah dengan izin Allah membangun majlis, membangun masjid, membangun pesantren tanpa begini. Alhamdulillah. Masih lagi masyarakat. Tadi dia sholawatan dirinya. Sholawatan buka hiji. Yang pertama kepentingan buat kita. Satu supaya dikabul kita hasil maksud kita. Mau punya hajat laksanakan ya. Yang kedua supaya kita dibanyakin rezeki, bisa pergi haji, bisa umroh. Yang ketiga supaya anak kita dijadikan anak-anak yang soleh. Iya siap ya, saya baca nih. Cuma saya bacanya gak usah pakai hanuan begini. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana
شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحمين. يا مغني يا مقتدير يا وهاب يا خبير سهل لنا من الكثير للحج وكل الخير. يا ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا واجعل لنا ذرية تقر أعيننا. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Nabi Sofyan beserta istri Al-Jahid, Al-Khalifah, serta seluruh jamaah yang hadir. Semua semoga berkah selalu. Sukses selalu. Dan ibu-ibu semua insyaallah bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Amin. Ya rabbal alamin. Qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu senantiasa kami atur pitunas. Ilahil karim anta karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa rabbi wa tabaraka wa ta'ala an sadati ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha saraya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liikhwanina ولمن حق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ورزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وأهلنا
وجميع تلاميذنا ولا تضرهم وافقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة خلقت من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.